Assalamualaikum, perkenalkan saya Aprilia Juwanawangsa Putri. Ini mempresentasikan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat bersama dengan rekan-rekan saya kelompok 5. Dikisahkan hiduplah dua gadis kakak beradik, si sulung bernama Putri Anam, sedangkan adiknya bernama Putri Busu. Keduanya mempunyai sifat yang sangat berbeda. Putri Anam merupakan gadis pemalas, serakah, dan tidak sabar, sedangkan Putri Busu adalah gadis yang rajin, sabar, dan juga cerdik. Di suatu siang yang terik, Putri Busu sedang duduk di teras rumah sambil mengipas-ngipas wajahnya karena cuaca yang sangat panas. Tanpa diduga, tiba-tiba kipasnya terbang dikarenakan angin hingga tersangkut di atas pohon jeruk di halaman rumah Pak Rusa yang merupakan tetangganya. Maka cepat-cepatlah ia mengejar kipas itu. Rupanya kipas itu tersangkut di dahan pohon jeruk yang paling tinggi. Karena ia tidak kuat memanjat, ia pun bermaksud untuk meminta bantuan kepada Pak Rusa. Pak Rusa pun mengiyakan permintaan Putri Busu dan meminta tolong kepada Putri Busu untuk membuatkannya semangkuk bubur. Sementara Putri Busu membuat bubur, Pak Rusa memanjat pohon jeruk tersebut. Tidak lama kemudian, Putri Busu pun keluar membawakannya semangkuk bubur. Pak Rusa tidak langsung menyantap bubur itu dikarenakan masih panas. Ia lebih suka menyantap bubur yang sudah dingin. Namun, hingga hari menjelang sore, bubur itu pun belum juga dimakan. Putri Busu pun tidak akan kembali ke rumahnya sebelum Pak Rusa menyantap bubur buatannya. Sambil menunggu dengan sabar, ia pun berbincang-bincang dengan tetangganya tersebut. Pak Rusa teringat sesuatu. Rupanya Pak Rusa lupa pada buburnya karena keasikan mengobrol dengan Putri Busu. Karena bubur itu sudah dingin, ia pun segera menyantapnya hingga habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman dari kelas S3A ingin melanjutkan sinopsis kedua dari cerita Putri Busu dan Putri Anam. Jadi setelah melihat Pak Rusa sudah selesai menghabiskan bubur buatannya Putri Busu pun segera pamit. Namun Pak Rusa menyuruh Putri Busu untuk mengambil labu yang ada di dapurnya. Jadi di dalam dapur Pak Rusa itu terdapat beberapa ukuran labu. Karena tidak serakah, Putri Busu mengambil labu ukuran yang paling kecil untuk keluarnya. Jadi setelah keluar, Pak Rusa menyampaikan satu pesan kepada Putri Busu. Setelah Tuan sampai rumah, tutup dulu pintu depan dan jendela rumah. Setelah itu masuklah ke dalam kelambu. Setelah itu Tuan Putri baru membelah labu itu, kata Pak Rusa. Sesampainya di rumah, Putri Busu menuruti nasihat Pak Rusa. Alangkah terkejutnya, setelah membelah labu itu, ternyata labu itu berisikan emas. Sementara itu Putri Anam curiga. Putri Anam pun masuk ke dalam kelambu menghampiri adiknya yang sedang membuka sebuah labu yang berisikan emas. Putri Busu pun menceritakan semua cerita tentang bagaimana cara mendapatkan labu itu kepada Putri Anam, dan Putri Anam sangat ingin mendapatkannya. Setelah mendengarkan cerita dari sang adik Putri Busu, sang kakak pun, Putri Anam, melakukan hal yang sama seperti adiknya lakukan. Tapi ia dengan sengaja melemparkan kipas ke dalam kebun Pak Rusa. Ia pun masuk ke dalam rumah Pak Rusa dan Pak Rusa meminta untuk membuatkan bubur untuknya. Putri Anam pun melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Triwijaya akan melanjutkan sinopsis dari kisah Putri Anam dan Putri Busu yang sebelumnya dijabarkan oleh teman saya, Taufik. Setelah bubur itu matang, Putri Anam segera menyajikan bubur itu kepada Pak Rusa. Seperti sebelumnya, Pak Rusa itu tidak suka bubur panas, maka ia pun menunggu bubur itu dingin dulu. Namun, karena tidak sabar ingin segera mendapatkan labu emas itu, Putri Anam pun berbohong kepada Pak Rusa bahwa bubur itu sudah dingin. Pak Rusa pun segera menyantap bubur itu. Pada saat ia memakannya, ternyata bubur itu masih panas. Tak ayal mulut Pak Rusa pun terasa terbakar. Bubur yang ada di mulutnya segera dimuntahkan. Meskipun Putri Anam berbohong, Pak Rusa tetap akan memberikan labu emas kepadanya. Maka, Pak Rusa pun mempersilahkan Putri Anam untuk memilih salah satu labu yang ada di bawah dapurnya. Ketika sampai di ruang dapur itu,
Dilihatnya banyak labu. Karena keserakahannya, ia pun memilih labu yang paling besar dan berat. Setelah mengambil labu yang paling besar itu, Putri Anam pun berpamitan. Pak Rusa tak lupa berpesan kepadanya, seperti pesan kepada Putri Busu. Setiba di rumahnya, ia pun segera menutup pintu, jendela rumah, serta kelambunya, lalu membelah labu itu. Alangkah terkejutnya ia setelah labu itu terbelah. Labu itu ternyata bukan berisi emas, melainkan puluhan binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lipan. Tak ayal, putri yang serakah itu pun menjerit-jerit ketakutan. Ketika ia hendak melarikan diri, puluhan binatang buas tersebut pun telah menggigitnya. Ia pun mengarang-arang kesakitan. Perkenalkan, nama saya Siva Farani. Di sini saya akan menjelaskan tokoh cerita dalam cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Berjudul Putri Anam dan Putri Busu. Tokoh yang pertama yaitu Putri Anam merupakan kakak dari Putri Busu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan adiknya. Ia digambarkan gadis yang pemalas, serakah, tidak sabaran, dan berkepribadian yang buruk. Tokoh yang kedua yaitu Putri Busu. Ia adalah adik dari Putri Anam yang baik hati, gadis yang jujur, rajin, sabar, dan cerdik. Ia selalu taat juga kepada orang tuanya. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Pak Rusa, selaku sosok yang menjadi tetangganya Putri Anam dan Putri Busu. Tetangganya ini sangat baik dan ramah terhadap Putri Anam dan Putri Busu. Selanjutnya yaitu latar tempat kisah Putri Anam dan Putri Busu, yaitu di Kabupaten Sambas yang terletak di Kalimantan Barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwansyah, NPM 20204650137. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi cover dari cerita Putri Anam dan Putri Busu. Berikut pewarnaan, sketsa, dan makna. Pada cover ini ada dua tokoh, yaitu Putri Anam dan Putri Busu. Kelompok kami mengambil cerita rakyat dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Untuk sketsa, terlihat pada sketsa sosok Putri Anam yang tidak sabar, serakah, yang iri melihat Putri Busu mendapatkan labu yang berisi emas. Dan ketika Putri Anam melakukan hal yang sama agar mendapatkan labu yang berisi emas, ternyata Putri Anam mendapatkan labu yang berisi ular karena sifat yang tidak sabar dan serakah. Untuk pewarnaan, terlihat Putri Anam menggunakan kain berwarna merah, menggambarkan sosok yang berani dan penuh amarah. Dan untuk warna kain Putri Busu digambarkan sebagai sosok yang anggun dan sopan. Makna dari cerita rakyat Putri Anam dan Putri Busu yaitu digambarkan bahwa orang yang suka berbohong, serakah, dan tidak memiliki sifat sabar akan menanggung akibatnya seperti halnya Putri Anam. Namun sebaliknya, orang yang baik hati, jujur, dan tidak serakah seperti Putri Busu akan mendapatkan ganjaran berupa anugerah yang melimpah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.